السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله العزيز القهار مكور الليل والنهار. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada hambanya. Namun demikian tidak sedikit di antara hamba mereka masih tergolong ke dalam orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ciptaannya sebagai ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaannya. Namun tidak sedikit di antara manusia yang mereka lengah akan kekuasaan Allah itu. Hari ini kita sedang menyaksikan satu nikmat yang sedang Allah hilangkan sementara waktu, yaitu nikmatnya cahaya. Allah hilangkan dari pandangan kita sementara nikmat cahaya. Berapa kali kita pernah membayangkan, merasakan, dan kita selalu sadar bahwa cahaya itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala terbitkan matahari setiap paginya dan terbenam setiap sorenya, pernahkah kita di hari-hari sebelumnya yang merasakan itu nikmat Allah? Cahaya yang bisa menerangkan segala keadaan bumi yang malamnya gelap. Begitu juga di malam harinya Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bumi ini namanya bulan. Allah bahasakan bagi bulan namanya nur, dan bagi matahari dibahasakan diya. Diya memberikan cahaya yang memberikan suasana panas. Berbeda dengan nur al-qamar yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang kita bacakan dalam salat kita dari awal khutbah kita. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Nikmat. Bayangkan satu keadaan yang membuat manusia ini akan menjadi susah ketika nikmat cahaya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bagaimana keadaan kita manusia ketika cahaya itu tiada. Apa yang bisa kita lakukan? Gelap gulita. Namun demikian keadaannya, masih banyak manusia yang lalai akan kekuasaan Allah itu. Mereka lupa yang mana di sana nanti akan ada satu keadaan yang tidak bisa manusia mengelaknya.
kegelapan itu akan terjadi pada mereka dan tidak ada bisa menyelamatkan mereka melainkan amal yang mereka lakukan di dunia ini. Hadirin yang saya muliakan, ketika Nabi SAW dahulu bersama para sahabatnya terjadi gerhana, maka Nabi SAW pun bergegas untuk melaksanakan salat. Nabi SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk bertakbir, berdoa dan melaksanakan salat. Sebagaimana terdapat hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadirin yang saya muliakan, maka Nabi SAW menegaskan pada waktu itu setelah salat, Nabi menegaskan bahwasanya gerhana ini merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayatun min ayatillah. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya matahari dan cahaya bulannya. Yang mana manusia yang beriman mereka akan ingat ketika kejadian tersebut akan hari kiamat, tempat dia nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, Nabi menegaskan tentang perkara tauhid, bahwasanya terjadinya gerhana bukan karena ada matinya seseorang dan bukan karena pula hidupnya seseorang. Artinya apa? Nabi SAW menegaskan bahwasanya mitos-mitos yang ada di masa jahiliyah, berbagai khurafat yang berkembang di zaman mereka, itu tidak boleh ada lagi pada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dalam nasihatnya kepada para sahabat waktu itu dengan ungkapan ya ummata Muhammad, ya ummata Muhammad. Bahasa ya ummata Muhammad ini bentuk kasih sayangnya Rasul SAW dan menegaskan kita adalah umatnya. Kalian adalah umatku dan mesti kalian mengikuti apa yang aku katakan kepada kalian, dan mesti kalian mengikuti petunjukku kalau kalian ingin selamat di dunia ini dan di akhirat nantinya. Nabi SAW mengatakan ya ummata Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cemburu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak suka kepada orang-orang yang melanggar perkara-perkara yang telah diharamkannya. Di antaranya disebutkan zina dan maksiat-maksiat yang semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa pesan perlu dipahami di sini? Umat Muhammad SAW diingatkan oleh nabinya agar mereka segera bertaubat kepada Allah, agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan akan janji-janji yang telah diberikan kepada hambanya. Begitu juga hukuman sebagaimana telah disampaikan dalam Al-Quran dan sunnahnya Muhammad SAW. Ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini manusia ketika diberikan sebuah bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dijadikan bala itu sebagai media untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit musibah yang menimpa kita hari ini, tanpa kecuali pandemi yang belum selesai ceritanya dan isunya. Berbagai kasus terjadi terus menerus. Namun ada di antara hamba-hamba yang tidak sadar juga akan hal itu.
Bahkan mereka menjadikan lapangan untuk bermaksiat kepada Allah dan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian melihat bagaimana kuasanya Allah? Allah mampu menghilangkan cahaya malam, sebagaimana Allah juga mampu menghilangkan cahayanya siang. Dibuat hidup kita gelap gulita, maka kau bawa kemana harta benda yang kau kumpulkan atas nama dusta, mengatasnamakan agama, dan segala kebohongan-kebohongan yang kau pelihara lainnya. Kau kembangkan dustamu itu dengan atas nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kalian tidak bertaubat, wahai umat Muhammad, kapan kalian akan bertaubat? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bertaubat hanya di dunia, bukan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bertaubat hanya ketika di dunia, bukan di dalam kuburan. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk secara berdoa kepada Allah dan bersedekah. Dalam momen itu, dalam hadis disampaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa idza ra'aitum dalikal kusuf. Istilah kusuf dan khusuf ada kalanya disatu bahasakan. Fa idza ra'aitum dalikal kusuf fad'ullah. Apabila kalian melihat gerhana, fad'allah, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah. Kemudian wasallu wa tasaddaqu, kemudian laksanakanlah salat dan bersedekahlah. Mungkin saat ini jemaah saya muliakan, kita sudah bertakbir. Mungkin saat ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan salat sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita mungkin perlu bersedekah kalau belum bersedekah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Hadirin yang saya muliakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam pemahaman hadis ini, kata para ulama, walidzalika fadhuhuru hadhil fahishah, lahirnya nampaknya berbagai bentuk kekejian, perbuatan maksiat tadi berupa zina dan lain sebagainya, itu merupakan dalam kondisi yang sangat berbahaya. Hari ini perlu kita perbaiki keadaan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala tentang timpakan kita dengan COVID-19 belum selesai. Yang perlu kita selesaikan adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam bala seperti ini masih kita tetap bermaksiat kepada Allah, perjudian kita pelihara, riba tidak ada yang bertaubat kepada Allah, dan kemaksiatan lainnya pun dilegalkan, ini akan kita dapatkan hal yang lebih berbahaya dibandingkan hari ini, jemaah saya muliakan. Oleh karena itu, di akhir khutbah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu lebih parah kesusahannya dibandingkan susahnya dunia ini. Oleh karena itu jemaah saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau seandainya kita masih banyak tertawa dan tidak pernah menangis dalam hari-hari kita, maka menunjukkan pemahaman kita, kefaqihan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala masih sangat tumpul. Maka di sini merupakan peringatan untuk kita terus mengkaji dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khatib dan kita semua, agar kita senantiasa menjaga salat, menjaga zikir, menjaga takbir, menjaga sedekah, bukan hanya ketika sedang susah,
Akan tapi ketika senang pun itu yang lebih utama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa memahami kejadian yang sedang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang memperkuat tauhid kita, memperkuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhai olehnya dengan label orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.